Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan kami tim penata layanan Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kami berharap semua sidang jemaat, simpatisan dan para pemirsa dimanapun berada, berdoa, mempersiapkan hati untuk boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan melalui ibadah live streaming pagi ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengawali ibadah kita dengan membuka firman Tuhan yang saya ambilkan dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat kebenaran firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur 62 ayat 6 kami mulai. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota betengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita awali di dalam doa. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama dengan keluarga kami mengikuti ibadah secara live streaming pagi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh penata layanan, Tuhan memberkati seluruh jemaat, seluruh umat, seluruh pemirsa. Engkau persiapkan hati, pikiran, jiwa kami, agar kami boleh bersama-sama pagi ini merasakan, menikmati, dan berpengalaman dengan Tuhan melalui ibadah pagi ini. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kami. Roh Kudus, Engkau curahkan di dalam setiap hati kami, agar kami boleh mengalami sukacita ilahi, dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, biarlah setiap hati kami boleh mengalami Engkau. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kurang lebih sudah 2 bulan kita beribadah secara online. Saya ingin percaya kita semua punya satu kerinduan yang sama, untuk Tuhan boleh lawat, untuk Tuhan boleh pulihkan, dan kita cepat mendapatkan kesembuhan daripada pandemi yang melanda saat ini. Mari pagi hari ini saya mengundang kita semua untuk datang kepada Tuhan. Biarlah sama seperti pujian ini, biarlah ini menjadi kerinduan kita. Mari kita nyatakan betapa kita rindu bangsa kita dipulihkan, kota kita dilawat oleh Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Nyatakan kerinduan ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa
persembahan ini di hadapan Tuhan. Mari nyatakan betapa Engkau rindu bangsamu dipulihkan, saudara. Kasihan Tuhan bagi bangsa kita. Bangsa kita ke hadapan Tuhan. Tidak ada yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu pulihkan bangsa kita. Yes Tuhan. Hidup ini pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Pulihkan Tuhan, pulihkanlah. Engkau lihat Tuhan hati anak-anakmu yang menangis pagi hari ini Bapa. Betapa kami rindu pemulihan terjadi Tuhan. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri
hanya biarkan Engkau yang menyatakan isi hatimu. Dan hanya Engkau yang menyatakan kerinduanmu. Ayo siapkan hatimu saat ini. Siapkan hatimu untuk menjadi bait yang suci. Biar Tuhan berdiam. Biar Tuhan penuhi dengan hadirat-Nya. Biar kita dilayakan untuk Tuhan boleh menyatakan isi hatinya pada kita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari bawa hadirat Tuhan pagi hari ini. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersujud menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, ya Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan pagi ini Tuhan. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari undang Roh Kudus hadir
saudara. Let your spirit fill this place, God. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Oh, I worship you, Lord Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Menyatakan lebih sungguh lagi. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam ruangan ini, bukan secara kebetulan, tetapi semua oleh karena rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah ketakutan dunia saat ini, tapi Tuhan masih menolong kami, menemani kami, memimpin kami, menyertai kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan boleh memilih memakai kami untuk boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Nama berdoa, ketika kami merenungkan firman-Mu, bila urapan daripada sorga turun atas kami semua. Bila ketika kami menyampaikan firman-Mu, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Untuk setiap jemaat-Mu, pemirsa yang menyaksikan secara live ini ya Tuhan, biarlah kami boleh benar-benar memberikan hati kami untuk fokus kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya new normal. Suatu kehidupan yang baru, suatu kebiasaan yang baru nanti. Ya. Dan mungkin Bapak Saudara sudah terbiasa karena sudah 2 bulan lebih kita sudah memakai masker. Dan setiap keluar rumah, masuk rumah selalu cuci tangan. Itu kebiasaan yang baru. Ya. Dan memang suatu hal yang baru itu perlu kita membiasakan diri. Sama halnya kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus membiasakan diri untuk mau tunduk dan taat. Suatu hal yang baru memang tidak mengenakan, tetapi kalau untuk demi kebaikan kita harus melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hari ini tidak kalah penting sebenarnya, perayaan terbesar juga bagi kita. Karena biasanya selama ini kita hanya merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus dan kematian dan kebangkitan. Sebenarnya hari ini tidak kalah penting juga karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya tanggal 21 kemarin, 10 hari kemudian, tepat hari ini, adalah turunnya Roh Kudus. Dan itulah janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong yang mengingatkan, membimbing, dan mengarahkan kita. Tapi hari ini saya akan tidak berbicara tentang itu, Bapak Saudara. Ya, walaupun kita tidak merayakannya, tapi saya percaya bahwa kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, hari ini saya akan berbicara dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kelima, ya, yang bawa Alkitab silakan buka. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, saudara yang di rumah silakan buka Alkitab. Saya percaya tidak ada alasan untuk pakai gadget karena gadgetnya dipakai untuk menonton live streaming. Ya, terpaksa buka Alkitab ya. Sudah ketemu semua? Amin. Saya akan bacakan buat kita semua dari kitab Injil pasal yang kelima ayat pertama. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan tema hari ini adalah tidak seperti biasanya. Ya,
Hari ini saudara, ketika kita menghadapi virus corona mulai dari Maret kemarin, ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, acara gereja di-cancel, acara ulang tahun gereja di-cancel, acara sekolah minggu jalan-jalan yang harusnya menikmati keindahan alam mau gak mau harus ditunda. Ya, ada banyak hal yang ditunda, bahkan acara gereja kita pun, acara ibadah kita pun semua berubah. Yang biasanya setiap hari minggu kita bertatap muka di dalam gedung gereja, tetapi hari ini kita hanya bertatap muka lewat media sosial. Terbatas. Ya. Ada banyak yang berubah saudara, kebiasaan-kebiasaan lama kita yang kita datang dari luar rumah, masuk ke dalam rumah tanpa cuci tangan. Ya, langsung main makan aja, sekarang nggak boleh. Ya, harus cuci tangan dulu. Ketika keluar rumah yang biasanya kita nggak bisa pakai masker, sekarang harus bisa pakai masker. Ada banyak perubahan saudara. Tetapi ada lebih lagi saudara, mempengaruhi tentang ekonomi. Ini penting. Ya, mungkin kemarin kita buka bisnis, sekarang mungkin tutup. Ya, mungkin kemarin pendapatan kita sekian, tapi sekarang berubah, mungkin 50%. Dan mungkin 25%. Ya. Tetapi kebutuhan hidup tetap, tetapi pemasukan berkurang. Ada banyak hal yang berubah Bapak Saudara. Ya, ada banyak hal yang berubah. Bahkan yang sudah tunangan pun mau menikah, mau gak mau harus tunda. Ya, harus tunda. Kecuali Pak Arman kemarin ya tetapi itu hanya akad nikah aja. Pestanya nggak boleh. Ya, di kampung saya itu ada banyak saudara yang harusnya menikah bulan Juni kemarin, ya, tapi ditunda semua. Tetapi yang menariknya begini, saudara, harusnya bulan Juni ini dia menikah, udah tunangan, dan kemudian karena nias itu memang kalau apapun acaranya yang menjadi korban adalah babi, ya, karena ketika dia tunangan diminta babi sekitar 6 atau 7 ekor. Jadi itu harganya sekitar 1 ekor itu 5 juta, besar. Nah, kemudian ketika pulang ke rumah itu kurang lagi, itu pasti dipotong babi, minimal itu 20 ekor, bisa sampai 30. Nah, ada satu keluarga ini mengusahakan babi, Bapak Saudara, mengusahakan babi dengan alasan bahwa ketika nanti pas nikah mereka bawa babinya sekitar 7 ekor, yang kemudian ketika pulang syukuran itu mereka nggak akan beli babi lagi. Tetapi belum sampai bulan Juni, babinya mati semua. Ya, babinya mati semua karena ada penyakit kolera, ya, kolera babi. Dan dia sekarang dilanda itu sekitar 5.000 ekor babi sudah mati semua, ya. Dan sampai yang punya tahu nggak, stres ibunya, karena dia mikir ini, kalau ke depan 7 ekor babi aja karena 5 juta, itu hanya babi Bapak Saudara, belum duitnya, ya, belum emasnya, belum berasnya, macam-macam, belum lagi kalau pulang, ya. Kalau 20 ekor babi dipotong kali 5 juta berapa itu? Akhirnya stres. Ada banyak perubahan. Ya. Ada banyak perubahan saudara. Yang biasanya malam minggu ketemu sama pasangannya berubah. Nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Tapi kalau mau putus itu nggak bisa ditunda. Iya. Nggak bisa ditunda itu. Walaupun corona melanda, jalan aja. Kalau diakhiri, nggak masalah. Ya, nah hari ini saudara, saya tidak berbicara tentang itu, ya, tentang putus memutus. Walaupun saat ini kita diperintahkan untuk menjaga jarak, ya. Tetapi saya berbicara hari ini tidak seperti biasanya. Mari kita melihat saudara saya fokusnya mulai dari ayat yang kedua. Mulai dari pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ini adalah saudara, ada satu kontras yang terjadi di sini saudara. Kalau kita melihat, kalau saudara memperhatikan di Alkitabnya, dari pasal 4, di situ kita melihat bahwa Yesus selalu mengajarkan, memberitakan Injil di dalam kota, di dalam rumah ibadat. Selalu itu, di dalam kota, di dalam rumah ibadat, di dalam rumah-rumah. Dia selalu memberitakan, mengajar firman Allah. Tetapi di pasal yang kelima pertama ini ada suatu perbedaan. Kalau biasanya di dalam kota, di dalam rumah, di dalam ibadat, saat ini berbeda.
yaitu di luar, yaitu di pantai. Oke. Di ayat kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Saudara, kalau kita melihat di sini bahwa nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh, membersihkan jalannya. Artinya mereka telah selesai bekerja, mereka telah menyelesaikan pekerjaannya, dan mereka sedang membersihkan jalannya. Dan kalau kita baca selanjutnya dikatakan bahwa sepanjang malam mereka telah bekerja keras dan mereka tidak menangkap apa-apa. Itulah sebabnya saudara saya memberikan tema bahwa tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya Bapak Saudara mereka menangkap ikan sepanjang malam, mereka menangkap sejumlah besar ikan, tetapi ada satu momen dalam kehidupan mereka, mereka tidak menangkap apa-apa. Artinya sama sekali tidak ada hasilnya. Mungkin Bapak Saudara kita saat ini mengalami suatu momen yang membuat kita melihat bahwa pemasukan ekonomi tentang kebutuhan finansial mungkin ada banyak berubah. Tidak seperti biasanya. Bisnis kita mungkin tutup. Mungkin warung makan kita, mungkin restoran kita mengalami penurunan pelanggan. Tidak seperti biasanya. Tetapi mari kita melihat sikap apa yang kita lihat dari Petrus dan teman-temannya ini. Apa kemudian mereka ketika datang, saudara, ketika turun dari perahu dan kemudian Petrus ambil HP dan kemudian bikin vlog. Guys, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi hasilnya nol. Dan kemudian dia tulis di Facebook, di IG, inilah dewa sedang tidak bersahabat dengan kita. Mengeluh di Facebook. Enggak ada, Bapak Saudara. Dijelaskan di sini, ya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya. Mungkin mereka sedang kelelahan, Bapak Saudara. Karena mereka sepanjang malam bekerja keras. Saya pernah saudara itu juga waktu saya masih muda dulu di NIAS, waktu SMA masih muda. Walaupun sekarang masih muda juga, tetapi waktu itu lebih muda lagi. Ya, itu kami sering itu pergi ke sungai menangkap ikan. Ya, kami mulai dari jam 8 malam itu sampai jam 2, jam 3 pagi. Ya, dan itu Bapak Saudara itu serba salah. Kalau kita di dalam air terus itu hangat, tapi menggigil. Tapi ketika kita naik ke atas juga, itu lebih menggigil lagi. Ya mau gak mau harus turun terus di air. Makanya nanti ketika naik itu semua jari itu saudara, itu apa namanya jari itu sudah apa namanya itu? Hah? Ya. Iya. Menggigil loh saudara. Saking dinginnya itu. Ya. Udah usaha kerja keras. Pernah juga kami tidak menangkap apa-apa saudara. Pulang aja tangan kosong. Yang ada apa? Mengeluh pasti. Mengeluh. Dan bahkan ada ini, oh gak mau lagi ya. Gak mau lagi. Tetapi karena hobi, besok datang lagi. Ya. Tetapi kalau kita melihat di sini saudara, kita nggak tahu. Karena apakah Petrus dan teman-temannya mengeluh dan kemudian bersungut-sungut, kita nggak tahu. Tetapi mereka di sini membersihkan jalannya. Tetapi yang menarik di sini saudara, kalau kita melihat ayat yang ketiga. Yesus, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Saudara, tidak seperti biasanya Bapak Saudara, kalau dalam kehidupan kita banyak mengalami hal yang tidak seperti biasanya, ada banyak hal yang berubah. Saya mau pastikan kepada kita bahwa Tuhan tahu yang kita alami. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang Bapak Saudara alami saat ini. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang kita
nikmati saat ini Bapak Saudara. Oleh karenanya saya mau katakan kepada kita, tidak ada untungnya, tidak ada faedahnya ketika saudara, setiap kali kita mengalami masalah, setiap kita mengalami pergumulan, jangan pernah berdoa di media sosial karena Tuhan tidak memakai Facebook. Ya. Tidak ada jalan keluar saudara ketika saudara mengeluh di media sosial, tidak ada. Teman-temanmu tidak mengerti yang engkau alami. Tetapi Tuhan tahu yang engkau alami saudara melebihi dari teman saudara yang engkau alami. Bahkan melebihi dari dirimu sendiri. Tuhan mengerti, Tuhan tahu keadaanmu sampai kedalaman hati. Oleh karenanya tidak perlu untuk mengeluh di media sosial. Apalagi bikin vlog. Guys, tolong jangan datang lagi ke laut ini, daerah ini. Kami tidak menangkap apa-apa. Nggak perlu. Ya. Tetapi Tuhan tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Ketika ia naik ke dalam satu perahu saudara, itu tidak secara kebetulan Tuhan Yesus memilih perahu Simon untuk dia naik dan kemudian mengajar. Ya. Tidak secara kebetulan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh Petrus. Ketika Tuhan Yesus mengajar di perahu, artinya Tuhan Yesus juga melihat kebutuhan orang lain, saudara. Kebutuhan Petrus adalah dia tidak menangkap apa-apa, tetapi Yesus melihat jauh lebih bahwa orang lain sedang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya dia memilih perahu Simon Petrus untuk mengajar firman Allah. Dia tahu yang engkau alami saat ini. Ya. Saya bersyukur ada beberapa keluarga jemaat. Kita sharing, kita teleponan, dan kemudian kita berdoa bersama. Berdoa bareng-bareng. Saya bersyukur, artinya apa? Tidak perlu mengeluh, tidak perlu bersungut-sungut, tapi Tuhan tahu apa yang kita alami saat ini. Mungkin berat, iya. Ketika Tuhan Yesus memilih perahu Simon, tidak serta-merta langsung dapat ikan, enggak. Tapi dia memilih dulu perahu Simon itu untuk dapat digunakan, untuk mengajar kebenaran, untuk mengajar kerajaan Allah. Karena orang bangnya sedang mengerumuni dia untuk mendengar firman Allah. Oleh karena itu saudara, untuk menghadapi situasi saat ini, jangan pernah takut. Karena Tuhan tahu apa yang kita alami. Saya bersyukur saudara ada pendeta Emmanuel, pendeta Steve, setiap kali ketemu di kantor kami sharing, selalu berkata, Corona jangan takut. Tetap jalan terus, tetapi tetap waspada, jaga kesehatan. Jangan takut. Kita terus maju, kita terus maju. Inilah perubahan, inilah suatu fakta yang kita alami. Bukan hanya kita, semua orang lain mengalami itu. Ya. Lalu saudara kemarin saya chat dengan teman saya di, dia orang Spanyol. Kami chat, ya, teman di Facebook. Dan kemudian saya tanya tentang keadaan di sana. Dan dia, Bapak Saudara, dia menguraikan berbagai hal tentang keadaan di sana gitu ya. Dan ketika saya baca, saudara jujur saya hampir mau menangis, saudara. Ketika saya baca, karena saya tidak mengerti apa yang dia bilang, karena bahasa Spanyol. Tapi intinya itu karena mereka juga mengalami, di sana mengalami hal yang sama. Ya, ekonomi mereka juga runtuh katanya dan sedang dikarantina. Akhirnya saya balas juga saudara, karena dia tanya keadaan, saya jelaskan bahwa di sini juga akan susah mendapat kapal selam, model, karena semua hampir ditutup. Ya, T1, ya, kapal itu, Laksan, susah, ya, dan dia tanya apa itu, ya, dia tanya dicari di Google nggak ada, saudara. Dan lebih lagi saudara ketika saya membalas saudara, saya pakai bahasa Nias untuk menjelaskan keadaan di Indonesia. Dan dia lebih menangis lagi karena di Google nggak ada. Dan dia berkata itu lebih menyedihkan lagi. Saking menyedihkannya sampai nggak ada di Google Translate-nya.
Ya, saya menjelaskan keadaan itu. Ya. Artinya saudara merata, bukan hanya saudara, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Kota Palembang, semua merasakan hal yang sama. Tetapi kalau di luar sana saudara mereka menghadapi, mereka tetap fight dengan kehidupan. Karena mereka tahu saudara mereka tidak berjalan sendiri. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kita tahu bahwa kalau hari ini juga kita merayakan bahwa saudara bahwa Roh Kudus telah turun atas kita. Yang memimpin menyertai kehidupan kita. Dan kalau Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita. Saya mau memastikan kepada kita bahwa apa yang kita alami saat ini Tuhan tahu dan mengerti melebihi dari teman saudara. Bahkan melebihi dari diri kita sendiri. Dia tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Oleh karenanya jangan bersungut-sungut, tetap bersukacita. Makanya Paulus berkata apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Paulus menjelaskan itu bukan karena dia sedang dalam kemewahan, tetapi dia dalam keadaan penjara. Dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi dia tetap bersukacita karena dia tahu ada Tuhan yang mengerti keadaannya. Ya. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada hal yang menarik di sini, saudara. Ya, kalau Tuhan tahu, dan kedua, saudara, Tuhan peduli akan hidupmu. Allah yang sama dulu, sekarang dan selamanya, dia tetap Allah yang peduli tentang kehidupan kita. Mari kita melihat, saudara, di dalam Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, mulai dari ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal yang kedua. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kalau Allah yang sama saudara dulu dia menolong bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dalam perbudakan, Allah mengingat mendengar teriakan mereka. Allah memperhatikan mereka. Maka hari ini saya mau katakan bahwa Allah yang sama di dalam Tuhan Yesus bukan hanya sekedar tahu tentang kebutuhanmu, bukannya sekedar mengerti apa yang kau alami, tetapi dia juga peduli akan hidupmu. Sehingga dia berkata kepada Simon, setelah selesai berbicara, ia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dia tahu bahwa sepanjang malam Simon dan kawan-kawan itulah bekerja keras dan mereka tidak menangkap apa-apa. Dan itu sudah siang hari, saudara. Sehingga dia berkata kepada Simon, tebarkanlah jalanmu, karena dia tahu mereka tidak ada hasil yang mereka tangkap. Dan dia sekarang, tebarkanlah jalanmu. Karena dia peduli, dia mau memberkati kehidupan Simon Petrus. Sesuatu hal yang tidak masuk akal sebenarnya, Bapak Saudara. Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Sedangkan Simon Petrus adalah seorang nelayan yang sudah tahu kapan waktunya menangkap ikan. Biasanya menangkap ikan itu di malam hari. Benar seperti yang Petrus katakan, lakukan. Dan biasanya kalau malam hari itu ikan itu naik ke atas untuk makan itu pori-pori laut itu. Ya. Dan di siang hari ikan itu akan terjun ke dalam, yang paling dalam, karena panas matahari. Sebenarnya tidak masuk akal ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon, tebarkanlah jalanmu ke tempat yang agak lebih dalam lagi. Bagaimana mungkin anak seorang tukang kayu mengajari seorang nelayan setiap hari pekerjaannya? Tidak masuk akal.
Tidak masuk akal. Tetapi ada hal yang menarik di sini saudara. Ketika Tuhan memberkati kita juga tidak datang dari atas kemudian tiba-tiba jatuh di hadapan kita. Enggak. Setelah selesai berbicara Yesus berkata apa? Tebarkanlah jalanmu ke tempat yang agak lebih dalam. Ada usaha, ada kerja keras, ada pengorbanan. Mungkin kita berkata, oh Tuhan sepanjang malam saya sudah bekerja keras. Oh Tuhan sudah sebulan 2 bulan saya bekerja keras tetapi tidak ada hasilnya. Tapi Yesus berkata, lakukan. Lakukan. Mungkin kita banyak alasan kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, oh saya sudah berpengalaman dengan ini. Tetapi ini buktinya. Tuhan peduli akan hidupmu saudara. Di ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tetapi karena engkau menyuruhnya. Menarik di sini saudara. Karena engkau menyuruhnya. Di sini dia memanggil Tuhan Yesus adalah guru. Dan seorang guru itu harus ditaati. Ya, apapun yang dikatakan gurunya, dia harus menurutinya sebagai murid. Ya, harusnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, harusnya apapun yang Tuhan katakan, harusnya kita jauh lebih taat lagi sebenarnya. Karena Yesus bukannya sekedar guru, tetapi dia adalah Tuhan. Harusnya kita lebih taat lagi. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dalam momen seperti begini saudara, jangan pernah mempertahankan pengalaman. Jangan pernah mengedepankan kepintaran, kehebatanmu. Jangan pernah berkata, oh saya sudah ahli di sini, saya sudah S1, S2, S3 di sini, dan hari-hari saya di sini, pekerjaan hari saya di sini. Tapi kalau Tuhan berkata, tebarkanlah jalanmu, lakukan. Jangan banyak membantah. Apa itu slogannya Nike, just do it. Hanya tinggal lakukan aja, apa yang Tuhan perintahkan lakukan aja. Jangan banyak tanya, jangan banyak membantah. Ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Di dalam hal ini saudara, perlu membuka diri, membuka hati, jangan keras kepala. Di saat kita mau menundukkan diri depan Tuhan, di saat kita mau melakukan, di saat kita taat sama apa yang Tuhan perintahkan, disitulah berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Di ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Ya, mulai koyak, bahkan memanggil teman-teman, bahkan 2 perahu penuh hampir tenggelam. Ada satu perbandingan saudara. Tadinya tidak dapat apa-apa. Tadinya tidak dapat sama sekali. Nol. Nihil. Mungkin juga saudara ketika mereka pergi hanya mengandalkan pengalaman. Mungkin juga ketika mereka pergi hanya mengandalkan kekuatan. Sehingga hasilnya nggak ada. Tetapi ketika mereka mulai taat, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Hasilnya di luar dari apa yang mereka pikirkan. Jalan mereka hampir mulai koyak dan perahu mereka hampir tenggelam. Kadang-kadang dalam kehidupan kita saudara, seringkali mungkin tidak masuk akal. Ya, seringkali mungkin bertentangan dengan keinginan kita. Apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan berkata hanya tinggal lakukan. Tinggal lakukan. Kenapa? Karena aku ada bersama dengan engkau di dalam perahu kehidupanmu. Tapi saudara, kalau Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, jangan takut. Lakukan aja. Lakukan aja. Tuhan peduli akan hidupmu.
Tuhan Yesus tidak hanya sekedar tahu apa yang kau alami. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menupang di dalam perahu kehidupanmu. Tuhan Yesus tidak iseng ketika dia masuk ke dalam perahu Simon. Ya. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menggunakan perahu Simon untuk kepentingan pribadi. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menggunakan perahu untuk menaikkan pamornya Tuhan Yesus karena orang sedang mengerumuni dia. Enggak. Bukan itu tujuan Tuhan Yesus. Ketika dia menggunakan perahu Simon, dia tulus menggunakannya. Tidak ada udang di balik bakwan. Ya. Tetapi Tuhan Yesus juga peduli akan hidupmu. Tuhan Yesus peduli akan keluargamu. Kenapa? Karena Simon dan teman-temannya ini hasil ketika mereka menangkap ikan, itu adalah hasil itu akan memenuhi kebutuhan keluarga, finansial mereka. Dan ketika Tuhan melakukan itu, dia peduli tentang kehidupanmu, Tuhan peduli tentang kehidupan keluargamu, dan Tuhan peduli tentang masa depanmu. Dia tahu dan dia peduli. Dan dia lebih peduli akan kebutuhan hidup kita yang sebenarnya. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan." Tadinya di ayat yang ke-5, "Guru, karena Engkau yang menyuruhnya." Sekarang berubah, "Tuhan." Ya, Tuhan. Kadangkala dalam kehidupan kita, saudara, sesuatu yang terjadi kadangkala diizinkan oleh Tuhan untuk supaya kita introspeksi diri. Ketika sebelumnya Petrus berkata guru, tetapi setelah dia melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, dia berkata Tuhan. Ada kesadaran diri dari kehidupan Petrus. Dia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah yang kudus. Dia sedang berhadapan dengan Allah yang maha suci. Dan dia adalah orang berdosa. Itulah sebabnya dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku inilah orang berdosa." Di satu momen, saudara, kita perlu menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus. Semalam saya berenungan, saudara, dengan teman-teman pemuda di Gereja Baptis Karunia Tuhan. Saya berkata kepada mereka, setiap kita pemuda yang diberkati oleh Tuhan adalah pemuda yang berani berkata tidak terhadap dosa. Bukan saja hanya karena kita takut tentang hukuman, tetapi karena kita tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus. Mungkin orang lain tidak mengetahui, mungkin pendeta kita tidak tahu apa yang kita perbuat, mungkin orang tua kita tidak tahu apa yang kita perbuat, tetapi ada Allah yang maha tahu, ada Allah yang kudus, ada Allah yang suci, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Perlu sekali kita untuk menjaga kekudusan hidup dan kita berani berkata tidak terhadap dosa. Ketika Petrus melihat itu berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini adalah orang berdosa." Dia mengetahui dia sedang berhadapan dengan Allah yang kudus dan kemudian ada pengakuan bahwa dia adalah orang berdosa. Kalau saat ini saudara kita mengalami berbagai hal karena virus corona, saatnya kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Saatnya kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Apakah kehidupan kita selama ini sudah berkenan atau belum? Atau selama ini kehidupan kita berjalan sendiri atau melibatkan Tuhan. Ya. Makanya selalu menghimbau di dalam doa, ayo mari kita berdoa memohon pemulihan dan pertobatan untuk negara kita. Bukan hanya pemulihan, tetapi ada pertobatan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Tuhan mau hidup kita untuk lebih berdampak bagi orang
banyak. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kalau Simon Petrus, saudara, dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dan kemudian dia sujud di depan Tuhan. Dia sujud karena dia melihat suatu kenikmatan di dalam Tuhan. Harusnya ketika kita melihat Tuhan, bahwa kita juga harusnya sujud di depan Tuhan. Karena kita sudah menikmati kenikmatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita. Dan Yesus berkata, "Jangan takut Simon, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Artinya ada rencana Tuhan di balik semua apa yang kita alami. Kalau selama ini Simon dan teman-temannya hanya fokus untuk menjala ikan. Kalau selama ini mereka hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kalau selama ini hanya mereka fokus untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau selama ini mereka hanya fokus untuk menimbun semua harta untuk masa depan. Kalau selama ini mereka tidak peduli dengan keadaan di luar, mereka hanya peduli tentang kebutuhan mereka, pemasukan mereka. Saat ini Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mulai saat ini bukan lagi engkau menjadi penjala manusia, tetapi engkau sekarang bukan sekali menjadi penjala ikan, tetapi sekarang engkau menjadi penjala manusia. Artinya ada jauh hal yang lebih baik, yang lebih berdampak bagi orang lain. Bukan hanya sekedar jangan fokus tentang kehidupanmu, bukannya fokus tentang keluarga kamu, tetapi ada di luar sana yang lebih membutuhkan. Ada kebutuhan yang sesungguhnya, bukan hanya kebutuhan secara jasmani, tetapi ada kebutuhan secara rohani. Mari kita introspeksi diri, saudara. Fokus kita selama ini di mana? Kita berfokus pada diri kita kah? Atau untuk kebutuhan orang lain? Saya bersyukur. Pendeta Steve, pendeta Mel lagi-lagi. Selain kita mempersiapkan pelayanan, kita juga terus, karena tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, memberitakan Injil. Ya. Kapanpun, dimanapun. Dalam keadaan COVID ini, terus ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Bersyukur kemarin, saudara. Ya, bersama dengan Pak Hadirat juga bersyukur. Ada wali murid, ada satu pengusaha untuk tenda wedding, Pak ya. Ya. Dan ada satu guru pesantren. Kita berbicara tentang Injil. Puji Tuhan. Ya. Walaupun belum ini, tetapi paling tidak kita menaburkan benih firman Tuhan. Kita menaburkan kebenaran. Saya harus menjelaskan kepada mereka mulai dari penciptaan manusia jatuh dalam dosa. Mulai sampai Abraham, Daud, sampai kepada Yesus. Apa itu anugerah dan kenapa Tuhan Yesus dibunuh. Saya menjelaskan semuanya itu. Kalau mereka belum percaya, enggak masalah. Yang penting kita menabur. Ya. Tuhan mau hidup kita lebih berdampak bagi banyak orang. Bukannya untuk kebutuhan kita, bukannya fokus untuk keluarga kita, bukannya fokus untuk masa depan kita, tetapi Tuhan mau supaya kita berdampak bagi orang lain. Oleh karenanya dia berkata, "Jangan takut Simon, mulai dari sekarang kau akan menjadi menjala manusia." Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini adalah perubahan yang terjadi Bapak Saudara. Kalau tidak seperti biasanya, kalau tadinya Bapak Saudara mereka tidak menangkap apa-apa, yang kemudian mereka taat kepada Yesus, mereka menangkap ikan sejumlah sampai jalan mereka koyak, perahu mereka hampir tenggelam. Tetapi sekarang Tuhan Yesus berkata, engkau harus menjadi penjala manusia. Mereka meninggalkan semuanya itu. Mereka meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga mereka. Mereka meninggalkan apa yang menjadi masa depan mereka. Tetapi mereka mengikut Tuhan. Mereka meninggalkan semuanya itu. Pertanyaan bagi kita,
Berani tidak kita meninggalkan semuanya itu untuk Tuhan? Berani tidak kita meninggalkan semua fokus kita selama ini, kita alihkan untuk fokus kepada Tuhan? Tidak seperti biasanya saudara. Tuhan tahu apa yang kita alami. Dan Tuhan peduli tentang kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya kita lebih berdampak bagi orang lain. Mari kita merespon firman Tuhan ini saudara. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Dia mengerti dan Dia peduli tentang kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Dia mengerti apa yang kita alami. Ada satu pujian saudara. Dia mengerti apa yang kita alami saat ini. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, yang mengerti setiap keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tahu, Engkau mengerti, Engkau peduli tentang kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja berkarya dalam kehidupan kami, untuk menuntun kami, untuk melewati setiap pergumulan persoalan ini, sehingga kami boleh melewati bersama dengan Tuhan, yang kami boleh keluar sebagai pemenang, karena ada Tuhan yang menyertai kami, ada Allah Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, sehingga badai apapun kami dapat melewatinya, dan kami boleh menang, karena ada Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita pasti diberkati ya melalui firman Tuhan yang disampaikan luar biasa hari ini. Ya, Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan peduli terhadap kita, dan Tuhan mau agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam warta pagi ini. Ya, yang pertama, di mana kita tanggal 7 ya masih tetap mengadakan ibadah secara live streaming sembari kita menunggu keputusan pemerintah yang akan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki masa new normal ya. Jadi nanti akan ada keputusan pemerintah, gereja diberikan kesempatan untuk ibadah, tetapi ada peraturan-peraturan baru ya. Tidak seperti biasa, duduknya harus dibatasi, harus dipersiapkan peralatan, menjaga kesehatan, dan tidak boleh terlalu banyak yang hadir. Nanti akan disampaikan melalui pengumuman setelah resmi dari pemerintah disampaikan kepada kita melalui Departemen Agama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus diberikan kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan melalui apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, yaitu memberikan sebuah persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Dan di layar sudah ditulis ya, Bapak Ibu bisa membaca, kita bisa mengumpulkannya setiap keluarga lalu membawanya ke gereja, lalu nanti akan kita serahkan ke bendahara. Juga Bapak Ibu bisa transfer melalui rekening BCA yang sudah tertulis di layar, dan juga bisa memberikan transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode barcode QRIS di Bank BCA. Itu bisa dilihat juga di layar. Saya sebagai gembala sidang terus menghimbau Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membantu pemerintah ya, dan juga untuk kepentingan kita, tentunya dengan menekan ya penyebaran virus corona, dengan menjaga kesehatan, dengan memakai masker ketika kita keluar rumah, dan untuk saat ini tetap stay di rumah ya, berada di rumah. Kalau tidak terlalu penting dan perlu, tidak usah keluar. Kecuali nanti pemerintah sudah memberikan keputusan untuk new normal baru semua diizinkan. Itu pun ada batasan-batasan yang perlu kita harus ikuti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus bersama-sama dengan jemaat berdoa setiap malam ya pukul 21. Dan Bapak Ibu silahkan mengikuti untuk kelas-kelas sekolah minggu yang sudah dibuka secara live streaming ya, melalui kelas-kelas yang ada, dan juga nanti akan diadakan kebaktian anak melalui live streaming juga. Silakan kita himbau anak-anak kita untuk kita bisa mengikuti. Nanti akan di-sharekan di grup ya. Nah, oleh karenanya maka kami terus berdoa dan berharap mengajak kepada seluruh sidang jemaat untuk bersama-sama mendukung pemerintah dan juga terus tetap setia menjadi berkat bagi orang lain, dan terus menyampaikan berita-berita keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati jalannya ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan memakai hamba-hambamu untuk boleh melayani. Jemaat-jemaatmu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing tidak akan pernah kekurangan berkat dan penyertaan Tuhan. Sekalipun mereka tidak bersama-sama dengan kami berada di dalam tempat ruangan ini, tapi kami percaya bahwa mereka diberkati Tuhan melalui ibadah ini. Kami terus mendoakan Bapa untuk pemerintah yang akan menetapkan kebijakan new normal yang akan diberlakukan oleh pemerintah beberapa saat ke depan, yang mengizinkan kembali aktivitas warga dengan ketentuan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Berkatilah ya Tuhan agar kebijakan ini nantinya berhasil dijalankan tanpa menambah kasus positif lagi di masyarakat. Justru kami berdoa supaya masyarakat semua mendukung dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang akan ditentukan oleh pemerintah.
Kami berdoa juga di kota Palembang yang sedang diterapkan PSBB, biarlah Tuhan ini akan menekan penyebaran virus dan bahkan akan terus menekan dan menjadikan semua boleh berjalan baik. Kami mohon dengan kemurahan-Mu ya Bapa, jika Engkau berkenan, biarlah COVID-19 ini segera dihentikan dan tidak akan terjadi penyebaran lagi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan biarlah sesuai dengan rancangan-Mu, Tuhan boleh memberhentikan virus ini dan jemaat serta seluruh masyarakat yang ada boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati lembaga-lembaga yang ada, pemerintahan yang ada, Bapak Jokowi, Bapak Makruf Amin dan juga menteri-menteri yang terkait di dalamnya, anggota DPR baik pusat maupun daerah bersinergi, bekerja sama untuk menyejahterakan rakyat Indonesia dengan memerangi COVID-19 ini supaya segera berhasil dan terhenti. Terima kasih, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi oleh karena COVID-19. Kami percaya ketika kami taat, maka Tuhan tidak akan pernah tidak memberkati kami. Kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan jemaat dan seluruh masyarakat, kiranya Tuhan akan memberkati mereka dengan cara Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada kesempatan pagi ini, dan kami doakan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang nanti akan beraktivitas, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi, arahkanlah pikiran dan hatimu kepada Tuhan Yesus. Jalanilah hidupmu dengan takut akan Tuhan. Taatilah kebenaran firman Tuhan dan jadilah pelaku yang setia. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih Yesus, kasih yang kekal, penghiburan, pemeliharaan serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapak Ibu sidang jemaat, silakan mengambil saat teduh, mengucap syukur, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Shalom.